Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Hari ini kita akan membahas tentang function ya. Jadi function itu adalah grup dalam blok sebuah program yang nantinya dia akan bisa melakukan tugas tertentu secara berulang ya. Jadi ketika kita membuat sebuah function, nanti blok program itu kita tidak perlu menuliskan berkali-kali ketika kita akan menggunakan perintah di dalam function itu, tetapi kita cukup memanggil hanya nama functionnya saja. Nah, kemudian untuk mendefinisikan sebuah function itu kita menggunakan perintah dengan kata awal adalah def. Def kemudian function name. Berarti ini adalah nama fungsinya. Kemudian ini ada parameter ya. Parameter itu artinya apa? Variabel yang ada di dalam sebuah function itu disebutnya dengan parameter ya. Tapi boleh nggak misalnya function tidak ada variabelnya? Boleh ya, nggak ada parameternya. Tergantung dari blok program yang ada di dalam function. Kita membutuhkan parameter atau tidak. Ketika kita membutuhkan parameter atau variabel berarti dituliskan di dalam sini. Tapi kalau misalnya di sini tidak membutuhkan parameter berarti ini cukup kosong. Nah, ini tadi ya kata kunci def diikuti oleh nama fungsinya. Kemudian ada tanda kurung dan tanda titik dua menandai dari header kepala functionnya. Nah, contohnya kayak gimana? Nah, contohnya kayak gini nih. Ini Buayu modifikasi ya dari perintah dari program latihan ikan yang kemarin. Nah, ini def garis nih. Berarti ini ada function. Kenapa ini disebutnya function? Karena baris blok program ini diawali dengan kata def ya. Garis berarti nama functionnya adalah garis. Nah, ini lihat nih, ini tidak ada variabel atau parameter ya, disebutnya variabel di dalam function disebutnya parameter. Dia tidak punya parameter gitu. Karena apa? Perintah di dalamnya di sininya ini tidak membutuhkan parameter atau function. Karena apa? Oh, di sini saya membuat fungsi garis hanya ingin mencetak sebuah garis. Nah, beda dengan yang ini nih ya. Nah, dia hitung uang kembali gitu ya. Nah, saya bikin dua parameter nih, namanya bayar sama total ya. Nah, nanti nilai dari function ini ya, Buayu pakai perintah return, jadi mengembalikan nilai ya, apa bayar dikurang total. Jadi bayar dikurang total itu merupakan hasil dari function dari hitung uang kembali ya. Nah, itu yang tadi ya. Nah, memanggil fungsi. Nah, memanggil fungsi itu sudah didefinisikan, maka ketika kita memanggil function ya, kita cukup memanggil nama functionnya saja gitu ya. Nah, misalnya gini, di sini nih ya, di sini ada, boleh perbesar dulu. Nah, def sapa dalam kurung nama. Berarti ini nama functionnya adalah sapa. Ya, nama ini adalah variabel ya, variabel di dalam function ya. Nah, ini adalah nama ya. Nah, kemudian perintahnya apa sih gitu ya? Titik dua ya. Perintahnya apa? Ini kita pengen mencetak gitu ya. Print cetak hi, berarti ada tulisan hi. Plus ini memanggil function memanggil parameter atau variabelnya. Hi, kemudian dipanggil nama parameternya adalah nama, kemudian apa kabar. Nah, ketika memanggil fungsi kita cukup memanggil nama dari functionnya. Nama functionnya adalah sapa, berarti di sini sapa, kemudian variabelnya ini kita isi dengan kata Umar. Nah, maka nanti hasilnya adalah hi gitu ya. Nama functionnya kemudian dipanggil, ininya variabel parameternya adalah Umar, baru dicetak adalah apa? Kabar gitu ya. Ini adalah memanggil function ya. Nah, ini juga sama ya, sapa gali gitu ya. Kalau di sininya pakai diganti parameternya isinya gali, berarti nanti isinya adalah hai gali apa kabar ya, dan seterusnya. Nah, ini berikutnya adalah pernyataan return. Return itu tadi fungsinya itu adalah
digunakan keluar dari sebuah function dan kembali ke baris selanjutnya di mana fungsi dipanggil ya. Nah, kalau bahasa gampangnya adalah return itu mengembalikan nilai ya. Return fungsi untuk mengembalikan perintah di dalam function untuk mengembalikan nilai ya. Nah, contohnya banyak ya, contohnya bisa beberapa gitu ya. Nah, misalnya kayak gini nih ya, nih yang tadi nih ya. Dev hitung uang kembali dalam kurung bayar koma total, return bayar dikurang total. Nah ini kan nggak ada ya, nggak ada variabel lain gitu ya. Nah untuk menghitung uang kembali, jadi langsung dia nilai dari hasil bayar dikurang total ini langsung dimasukkan ke dalam functionnya. Atau kalau mau dua cara bisa seperti ini nih, misal ya ini Bu Ayu off dulu, yang ini ya, ini Bu Ayu matikan dulu ya, misalnya nih ini ya, ini Bu Ayu ganti misalnya ya jumlah kembali ya, kembali Bu Ayu misalnya ya, kembali sama dengan bayar dikurang total. Nah, ini ada variabel di sini misalnya uang. Ini kita panggil di sini di bawahnya. Nah, kalau misalnya kita bikin satu variabel lagi gini ya, uang kembali sama dengan bayar dikurang total. Nah, ini berarti kita nggak perlu menggunakan perintah return, tapi nanti yang dipanggil adalah uang kembali. Jadi di sini ya sini ya, uang kembali gitu ya, koma ini. Nah, kayak begini. Jadi nanti teman-teman lihat ininya ya. Nah, nanti di sini juga dipanggil nih di sini ya, sama dituliskan gitu ya, uang kembali dan seterusnya. Ya, jadi ini kalau mau pakai variabel ya, parameter. Tapi kalau mau gampang nggak usah pakai gini, langsung aja kayak yang ini ya. Maaf. Nah, kayak gini aja, nggak usah. Jadi nilai dari bayar itu ya, return bayar dikurang total itu adalah nilai dari ini tadi. Nah, ya, bayar dikurang total langsung nilainya di dalam sebuah function ya. Sama nih, misalnya dev bonus gitu ya, total gitu ya. Jika total lebih dari 500.000, nah Boyu kan pengen mencetak bonus gitu ya, return pelet ikan size M. Nah ini nanti pelet ini dibacanya adalah isi dari variabel function dari si bonus gitu ya. Elif total lebih dari 1 juta, return pelet ikan size L, return dan seterusnya. Nah ini juga Boy bikin nih function untuk mencetak kode jenis gitu ya, kemudian dan harga gitu ya. Nah lihat nih, kalau function ada di dalam nih function itu ya, ini tadi ya masih sama nih pemanggilan function nih. Function itu parameter ya. Nih, scope variable ya. Nah, variabel atau parameter ya. Nih, parameter di dalam sebuah function itu ada yang tipenya global, ada yang tipenya lokal. Nah, maksudnya apa? Kalau yang namanya global berarti function tersebut gitu ya, parameternya bisa diakses di semua badan dari program. Tapi kalau variabel lokal berarti parameter tersebut atau variabel tersebut hanya bisa diakses di dalam functionnya. Contohnya apa? Contoh nih ya. Nih, lihat nih. Di sini Bu Ayu nih, ada parameter namanya bayar sama total gitu ya. Nah,
si variabel bayar dengan total ini hanya bisa diakses di dalam function hitung uang kembali. Misalnya nih, di sini juga ya, nih total yang di sini sama yang total yang di sini, ini kan sama-sama variabelnya total gitu ya. Tapi ini si total yang di sini, ini adalah parameter ya punya si hitung uang kembali, si function hitung uang kembali. Tapi kalau yang di sini, ini adalah parameter punya si bonus ya. Nah, kemudian di sini ya. Kalau kita seperti ini berarti hanya bisa diakses di masing-masing function. Nah, beda yang ini nih teman-teman. Nih, def ikan, kode sama size gitu ya. Nah, si kode sama size ini parameternya hanya bisa diakses di dalam function ikan. Nah, kemudian Bu Ayu mau akses nih variabel jenis sama harga ya. Bu Ayu bikin variabel nih di sini ya. Nah, kalau Bu Ayu di sini nggak pakai kata global, nanti variabel jenis dengan harganya ini nanti hanya bisa diakses di dalam ikan, ya. Tapi kalau Bu Ayu di sini dikasih kata global, berarti variabel jenis dengan harga ini nanti bisa diakses di semua bagan program, ya. Di sini ya, jenis harga, nih ya kan, nih. Jenis harga bisa diakses di sini ya, selain dia bisa diakses di dalam sini ya. Nah, lihat nih, Boy kan di sini kan nggak bikin variabel lagi kan, jadi sama harga gitu ya. Tapi Boy masukkan langsung memanggil variabel jenis dengan harga yang sudah dijadikan global, yang dideklarasikan di dalam function. Nah, ini nanti ini adalah untuk ini beda aja dengan yang kemarin. Ini hanya membuat perintah logika if-nya di dalam sebuah function. Nah, pemanggilannya gimana nih teman-teman? Nih lihat nih, print toko ikan hias. Terus nih garis, ini kan berarti Boy mencetak garis ya. Boy nggak perlu menuliskan print yang panjang gitu ya. Nanti yang bisa jadi garisnya panjang pendek gitu ya, antara print yang pertama sama print yang kedua. Tapi ketika kita membuat function garis misalnya ya, nanti panjangnya pasti sama nih karena kita cukup memanggil nama dari functionnya garis gitu ya. Nah, kemudian ini sama ya kayak kemarin variabel dengan tipe data list yang mana yang akan berulang gitu ya. Kemudian di sini lihat nih memanggil fungsi ikan setelah dimasukkan kodenya. Kemarin kan kita nulis functionnya di sini ya teman-teman. Nah, ini cukup dipanggil ikan kode size gitu ya. Ini otomatis memanggil fungsi ikan gitu ya. Kemudian menambahkan nilai ke dalam variabel tipe data list ya. Ini kayak kemarin list kode titik append dan seterusnya ya kan. Ini untuk mencetaknya sama cetak garis, manggil function garis gitu ya. Kemudian ini yang di sini nih, lihat ya, print total bayar, panggil variabel total, print bonus. Tadi ya bonus kan di sini nama variabelnya, nama functionnya bonus ya, dalam kurung parameternya ada total ya. Berarti kita panggil parameternya adalah total. Kemudian masukkan uang bayar, kembali adalah hitung uang kembali. Oke, nah ini nanti teman-teman coba. Ini jadi besok tugasnya yang dikumpulkan gitu ya di pertemuan 12 gitu ya. Nanti adalah sudah ada di dalam function. Nah, untuk materi OOP itu kan hanya pengenalan aja ya teman-teman. Nanti boleh share video pembelajarannya. Tapi teman-teman hari ini harus bisa mencoba ini sampai selesai karena nanti di presentasi proyeknya harus juga memasukkan fungsi dari perintah dari function. Ya, sekian penjelasan dari Bu Ayu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa teman-teman silahkan nanti dikerjakan.